أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Ayuhal ikhwa, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah ilmu, karena ilmulah yang mendekatkan seorang pada takwa. Liqauli ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Usini wa iyyakum bi talabi ilmillah. Liqaulihi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya wasiatkan pada diri pribadi dan antum, jangan pernah bosan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang menginginkan tempat yang tinggi di dunia maupun akhirat, maka hendaklah dia melazimi ilmu. Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia mempelajari ilmu. Siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dia mempelajari ilmu. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat sekaligus, maka hendaklah dia mempelajari ilmu. Apa yang tadi kita baca suratul Baqarah, ya, saya mau sedikit mengulangi, merefleksikan firman Allah tersebut dalam diri kita, bahwa Allah membagi manusia menjadi 3 golongan. Golongan pertama yang disebut ayat 2-5 yaitu golongan orang bertakwa. Golongan orang bertakwa ini istimewanya apa? Mereka mendapatkan petunjuk khususnya Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kitab-kitab yang lain, kalau profesor nulis kitab, pasti ada tulisannya memohon masukan, mohon koreksi, mohon evaluasi, minta kritik dan saran, ya kan. Tapi Allah ketika nulis kitab, la raiba fi. Huda liman, petunjuk untuk siapa? Orang bertakwa. Orang bertakwa itu ciri-cirinya yu'minuna bil ghaib, yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Siapa yang menginginkan istri bertakwa, maka hendaklah terlebih dahulu ia menjadi orang yang bertakwa. Walaupun nanti tidak mutlak. Ada kok kita enggak terlalu bertakwa dapat istri yang bertakwa banget. Alhamdulillah, itu ujian buat istrinya. Dapat suami yang tidak terlalu bertakwa, tidak setakwa dia, tapi tidak apa-apa. Insya Allah selama hubungan dijalani istiqomah, insya Allah dua-duanya masuk surga. Sang istri masuk surga karena bersabar mendapatkan suami kayak dia. Sang suami masuk surga karena syukur mendapatkan istri sebaik dia. Wes pokoknya tidak apa-apa, hidup yang penting sabar dan syukur, ya. Yu'minuna bil ghaib, mengimani hal yang gaib. Rukun iman yang 6 ini ayo kita betul-betul internalisasi. Sederhananya, kalau kita mau maksiat, yakinlah kita dilihat Allah. Sederhananya, kalau kita mau maksiat, yakinlah bahwa kita dicatat malaikat. Sadarlah ketika kita maksiat, berarti kita sedang jauh dari kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa ketika kita bermaksiat, itu kita sedang tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah ketika kita maksiat, itu kita bukan membawa bekal yang baik untuk hari kiamat, tapi bekal yang buruk. Yakinlah ketika kita maksiat, berarti kita meremehkan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kayak gitu, ya. Ini refleksi saja. Orang yang bertakwa, ciri pertamanya adalah yu'minuna bil ghaibi.
Lalu apa? Yuqimunas shalah, mereka menjaga sholatnya. Dalam bahasa Arab fi'lul mudhari' itu menunjukkan yufidul istimrar. Ada satu yang berkelanjutan, menjaga sholatnya, tidak lalai, baik waktunya, gerakan dan bacaannya. Karena orang yang lalai, kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahu tadi 3 hal. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, ciri-ciri orang bertakwa berikutnya adalah mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Berapapun yang kita punya hari ini, usahakan kita sedekahkan sedikit. Ada seorang dulu pegiat bisnis yang suka melazimi uang riba. Orang ini laki-laki tapi agak cantik gitu loh. Nah, ketika dia dimasukkan sel penjara itu, orang-orang udah berfantasi terhadap dia. Orang-orang di penjara itu kan laki-laki yang tidak ketemu perempuan sekian lama. Jadi kadang-kadang kalau ada laki-laki kayak gitu dijadiin korban. Apalagi terkenal di selnya dia itu mengisinya orang-orang kayak gitu. Kalian tahu nggak, dia itu diselamatkan sama Allah dari gangguan laki-laki yang itu tuh dengan cara apa? Kalian tahu wafer Tinggo yang harga 1000-an itu, yang kecil, dimakan separuh, yang separuhnya itu diremes-remes, disedekahkan buat semut. Hatta wa mimma razaqnahum yunfikun itu bentuknya kayak gitu. Tidak harus jumlahnya besar, 10.000, 100.000, tidak harus. Antum punya makanan, sisanya jangan antum buang, kasihkan ayam misal. Kasihkan burung, kasihkan hewan yang lain. Itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang yang bertakwa selalu menyediakan waktu setiap harinya untuk mengupgrade keimanan mereka kepada kitab, isi kitab Al-Quran. Caranya gimana? Dengan membacanya setiap hari. Insya Allah kita sudah mulai melaziminya. Setiap hari kita mewajibkan diri untuk membaca 1 juz dengan cara setiap sholat 2 lembar ya. Insya Allah ringan, lebih ringan lagi sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman, wendeng. Dan juga kita setiap hari meluangkan waktu untuk mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fadol mau offline begini boleh, online boleh. Sekarang betapa mudahnya kita nonton di YouTube itu kajian berbagai macam ustadz, sudah tinggal ngetikkan kata kunci keluar semua. Tapi orang yang bertakwa selalu melazimi ngaji. Kok naik turun ya nggak apa-apa. Takwa pun juga fluktuatif, iman pun fluktuatif. Kata para ulama kita, al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun, tidak ada iman stabil. Misalkan Mujib merasa, wah aku kan udah senior, imanku stabil, sudah aku udah tidak perlu ini dan itu, pokoknya iman itu set. Misalnya, tidak ada yang begitu. Wah nek Ja'far Ustadz, wah nek tahu Ustadz iman stabil, set tidak bisa turun, tidak ada. Ustadzah Atika, nek misalkan istri Ustadz iman stabil, set tidak bisa turun. Tidak ada yang seperti itu. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ada beberapa kelompok Islam sesat yang meyakini iman itu stabil, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Jadi kau mau maksiat tidak apa-apa, iman kita tetap. Ini yang sesat-sesat kayak gini jangan diikuti. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa
Al-imanu yazidu wa yanqus. Bagaimana supaya iman kita nambah, hewan yang sekalian yang dirahmati Allah? Al-imanu yazidu bitta'ah. Keimanan itu bertambah dengan semakin banyaknya kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Sedangkan iman itu turunnya, melemahnya dikarenakan kita melazimi yang namanya maksiat. Ya. Kalau antum merasa futur, ketahuilah itu antum habis melakukan maksiat. Setan biasanya menggoda setelah satu maksiat diarahkan ke maksiat yang lain. Udahlah, lagi malas juga sih. Tambah 15 menit lagi ngapa nonton YouTube-nya, misalkan kayak gitu ya. Setan itu pinter setan. Setan sama profesornya masih pinter setan. Belajarnya khusus, ilmu menyesatkan manusia. Menggelari PhD itu yang menyesatkan kita itu. Al-iman, ayo coba di teman-teman mengulangi setelah saya. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Coba Pak Pran. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Dafa yazidu bitta'ah. Rian wa yanqusu bil ma'siyah. Ali, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Oke ya. Hafal ya. Ini pokok nih, kaidah pokok ini. Rumus penting ini. Rumus penting. Banyak majelis ilmu, ikut majelis ilmu sendiri merupakan ketaatan yang nanti akan melahirkan ketaatan-ketaatan berikutnya. Karena setelah kita mengilmui satu, maka kita akan berusaha mengamalkan. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang bertakwa yang kelima, mereka ini adalah orang-orang yang meyakini hari kiamat. Dengan bentuk seperti apa? Dengan bentuk senantiasa berbekal untuk menyambut hari kiamat. Kak Mujib keliling ke sana kemari melakukan amal soleh, walaupun kadang-kadang bentuknya cuma ngecek pembangunan pondok. Itu kalau beliau niati ini untuk berbekal menghadapi hari kiamat, ya Allah ini bekal saya. Nanti saya ngecek bangunan ini supaya bangunannya betul-betul bagus, nanti digunakan oleh para tulabul ilmi. Itu sak keluarnya dia, sak makannya dia, sak ngantuknya dia, dari mulai keluar pintu rumah sampai masuk lagi, maka dinilai dia sedang berbekal mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Nih 5 ciri orang bertakwa. Ulangi 1, beriman pada hal yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta yang Allah rizkikan padanya, melazimi majelis ilmu, kemudian mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Itu ciri orang bertakwa.